Karena mereka berinisiatif dari daerah-daerah itu, mereka merasa dia ini bagian dari eh, apa ya, keluarga besar yang turut berjuang gitu. Jadi dari berbagai wilayah malah ada yang sudah mulai masang duluan. Itu misalnya Kudus, Demak itu sudah mulai pasang. Dan ini daerah-daerah lain ini yang sudah ada hampir 60 titik di berbagai wilayah. Kalau Solo sedang berproses di titik-titik lain dan eh, ya insya Allah akan makin banyak. Yang memotivasi pemasangan baliho ini apa? Mereka kan merasakan proses dari awal bagaimana berjuang mempertahankan adat dan tradisi budaya itu, bahkan spirit mereka itu terbangun sejak tahun 2004. Jadi bukan tiba-tiba sekarang ini gitu. Mereka merasa bagian dari elemen yang berjuang di dalam garis adat dan tradisi itu, sehingga bagi mereka ya ini tanggung jawab bersama-sama untuk mempertahankan. Mereka itu komunitas kita yang ada di berbagai wilayah. Ini belum belum lagi komunitas yang lain lagi yang akan turut berjuang juga sedang siap-siap gitu. Ini yang masuk daftar ini Ngawi, Boyolali, Kota Madiun, Grobogan, Sragen, Ponorogo, Demak, Pacitan, Nganjuk, Malang Raya, Jeporo, Magelang, Trenggalek, Karanganyar, Klaten, Magetan. Baru sementara, belum seluruhnya. Yang lain lagi. Seperti itu. Masing-masing mereka lagi saya tanya lah perlu berapa titik maksud saya, malah pada udah masang gitu. Jadi seperti itu. Semuanya berizin ya? Ya kalau mereka pasang di titiknya mereka sendiri kan nggak ada masalah. Misalnya di depan rumahnya mereka dia pasang. Ada juga di titik-titik tertentu yang tadi seperti yang sekarang di Baron itu kan titik baliho yang berizin. Harapannya dengan pemasangan baliho ini? Ya itu kan bagian dari quote-unquote sosialisasi proses yang sedang berjalan. Dan ya seperti keterangan saya sebelumnya ini kan berlaku sepertinya ke dalam dan keluar secara soft lah. Dengan karena Itu sebenarnya kan bukan sesuatu yang sangat penting karena raja ini deklaratoris sebenarnya dan itu sudah dilakukan pada tanggal 13 November tahun 2025. Nah, memang kemudian mestinya dilengkapi, bahasa saya dilengkapi, artinya itu kelengkapan, itu kemudian ono jumenengan dan seterusnya. Tapi kan kita juga sambil memastikan posisi hukum adat maupun nasional dan saya saat menyampaikan ke teman-teman bahwa ini secara hukum nasional sebenarnya sudah selesai, itu bukan ngomong kosong itu. Saya kalau bicara insya Allah saya bertanggung jawabkan. Dan sekarang makin kuat lagi. Insya Allah sudah total selesai. Cuman kami ini kepengen membangun sebetulnya suasana hati ke dalam supaya terbentuk kohesi, terbentuk rasa sejuk yang terbangun. Tapi kan memang maunya saya tidak serta-merta kemudian jumbo atau sesuai dengan maunya orang lain. Dan mempertemukan kemauan ini perlu proses. Tapi kan kemudian kita juga dihadapkan sekarang pada rencana pelaksanaan suro. Nah, suro ini kan juga tidak gampang untuk kemudian dilakukan dialog yang baik, yang sejuk gitu, sehingga kita menunggu proses yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah karena ingat keraton ini adalah cagar budaya nasional yang mana baik dalam kondisi penataan fisik maupun non fisiknya
itu juga harus bersama-sama pemerintah, dan insya Allah Suro ini akan menjadi apa namanya kegiatan yang didaftarkan sebagai cagar budaya nasional juga, event yang dilindungi gitu. Nah ini kita sedang menunggu proses pembicaraan internal maupun dengan kementerian. mengenai pusaka-pusaka yang sedang tersebut dulu ya. Nah itu juga makanya kalau teman-teman tengok ke belakang, Panembahan yang mendapatkan tugas pemerintah sebagai pelaksana kan sudah memberikan surat supaya itu dikembalikan ke Kamar Pusaka. Nah, sementara sekarang ini belum ada kesempatan untuk melakukan cek apakah barang tersebut sudah ada di Kamar Pusaka. Karena juga ada aturan hukum adat yang mengatur siapa saja yang boleh masuk ke sana. Itu kan yang sudah harus disumpah, dan kita sudah inventarisasi siapa saja yang sudah disumpah oleh Pakubono 12 dulu dan Pakubono 13. Gitu. Ini kan yang sudah disumpah, apakah juga masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk kemudian bisa bekerja untuk itu apa enggak, itu juga sedang kita lakukan proses. Kan dari pihak Persib Boya merasa bahwa pusaka itu milik raja dan sudah selayaknya mereka kemudian mau ditaruh dimanapun atas dari raja. Nah itu menanggapi itu gimana? Itu milik dinasti, bukan milik raja. Ke-13 juga enggak, ke-14 juga enggak. Itu milik dinasti, itu ada tata aturan bagaimana dinasti mengatur dari zaman ke zaman untuk memastikan bahwa pusaka itu memang bahasanya aman, selamat, dan tidak dipindah-pindah ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Jadi raja itu di sini, raja itu juga diwengku, dibatasi kegiatan dan kewenangannya oleh aturan adat. Tidak bisa semau-maunya. Kalau semau-maunya, bikin kerajaan baru di tempat yang berbeda. Seperti itu. Dan tentang raja ini kan, ayo kita cek apakah benar gitu, posisi rajanya ini sudah diakui oleh dinastinya, dan apakah juga sudah diakui oleh negara. Jadi tidak bisa seseorang mengatakan saya raja sementara dinastinya tidak memberikan pengakuan atas itu. Apalagi kalau kemudian juga hukum negaranya tidak menempatkan, tidak mengakui yang bersangkutan jadi raja. Kalau melihat ya sebagai penyebaran berita Iya, itu iya. menanggapi itu gimana? Baguslah, coba nanti dibuktikan kan, karena mau menempuh proses hukum toh. Saya berharap itu dilakukan supaya nanti lebih jelas siapa yang sebenarnya duduk menempatkan diri pada posisinya dan siapa yang sebenarnya tidak pada posisinya. Kalau posisi Pengageng Soronopo dan Ketua Lembaga Dewan Adat itu seperti kita ketahui kan sudah ada sejak zaman awal PP 13. Kalau Suro yang sekarang ini baru tahun 2026, saya ngomong kita sudah melangsungkan ini berapa puluh kali, lebih dari 22 kali, artinya 22 tahun. Jadi siapa ikut siapa itu kan pertama tanggalnya yang benar memang tanggal 16 Maret 17. Karena saya punya dokumen di sana sempat merencanakan 15 malah 16 tuh. Tapi kalau dari kita kan konsisten 16 Maret 17. Artinya tanggal itu kan nggak ikut sana, nggak ikut sini, ya tanggalnya itu. Tentang pelaksananya, ya saya pribadi loh, faktanya ini kan ada beberapa pihak.
Nah, tinggal kedua pihak ini disatukan di dalam momen yang sama, hari, tanggal, dan jam yang sama. Cuman bagaimana biar terjadi suasana yang baik, kan itu. Masalahnya pasti ada pihak-pihak yang tidak mau untuk menuju suasana yang baik tadi, merasa punya otoritas yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau saya mengusulkan ini harus dilakukan secara bermartabat. Jangan juga acara sakral kemudian diwarnai oleh tindakan, ucapan yang kemudian jauh dari spirit kesakralan itu. Nah, tentang siapa ikut siapa ini, balik lagi saya terangkan, ini akan ditetapkan bahwa satu surau ini bagian dari kegiatan yang menjadi kalender nasional dan bahkan ditetapkan sebagai bagian dari kegiatan cagar budaya nasional gitu. Sehingga pemerintah kan sudah memang hadir untuk keraton. Kenapa hadir? Karena memang itu bagian dari tugas pemerintah, apalagi ada kegiatan-kegiatan yang memang kemudian bahasa saya anomali. Apa itu anomali? Ada yang menetapkan diri menjadi raja di luar mekanisme gitu, di tempat jenazah, sehingga kita memerlukan peran serta pemerintah untuk menjaga ini satu sisi, menjaga agar ini tidak keluar dari koridor. Sisi lain, kalau ada perbedaan pendapat setelah dikanalisasi sehingga menjadi satu proses yang berbudaya dan outputnya itu kemudian bisa bersama-sama, ayolah saling mengisi, kira-kira begitu. Tapi memang tidak mudah, ini gampang diomongkan tapi tidak mudah untuk dilakukan. Tapi kalau tidak dicoba dilakukan ya tidak akan pernah bisa kalau hanya ngomong saja. Tapi bagaimana omongan tadi kemudian diupayakan menjadi upaya nyata, ini memang perlu keberanian dalam arti dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan keteguhan, dengan kesejukan. Bahasa yang digunakan juga harus baik, tata cara yang digunakan juga harus baik. Sehingga bahwa di situ kemudian Gusti Tejo terlibat, pemerintah terlibat yang memang harus, karena ini memang ini bagian dari cagar budaya nasional. Wis to dawa buang tulisannya Hana Luri Luhuring Budaya Jawi gitu. Yang pertama itu artinya kita ini dalam kehidupan terutama keraton apalagi Sinuwun gitu ya harus meneruskan nilai-nilai luhur budaya Jawi. Tidak semua nilai ada bahasa saya ada yang kadang-kadang memerlukan satu adopsi gitu. Tapi yang nilai luhurnya itu yang harus dinaluraikan, diteruskan. Terus yang kedua di situ disebut memayu hayuning bawono. Itu kan semua udah tahu. Bagian dari nilai yang harus dipertahankan, membuat suasana ini harmoni gitu. Harmoni kehidupan lah kira-kira ke sana secara harfiah. Terus mangisis seming budi itu bagaimana kita setiap manusia makhluk Tuhan ini senantiasa meningkatkan budi luhur kita itu. Terus yang terakhir memasuh malaning bumi itu kita setiap umat Tuhan juga harus berusaha untuk senantiasa menjaga suasana alamnya agar lestari, memasuh malaning bumi ya. Dia setiap upaya yang merusak alam tuh kita harus semua berusaha mencegah itu 3 hal janji sumpahnya putra-putra Mataram itu ya. Apakah ungkapan bahasa Jawa itu dipilih Sinuwun dari tiap baliho atau gimana dengan? Ya. Kalau yang pertama kan lebih universal ya tuh, siapa aja saya rasa tidak hanya orang Jawa. Lalu yang kedua ini apalagi ini saya rasa juga walaupun itu nilai-nilai luhur kebudayaan Jawa, tapi menurut penilaian itu juga universal dan setiap orang
mestinya berusaha ke situ. Itu bisa diartikan pesan dari Sinuwun sendiri kan? Iya ya gitu. Ya, Suro dan Keraton lah. Ya, ya, sebetulnya dipotong-potong nah, ini Solo